Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Sejak kemunculan pertama kalinya di dunia di tahun 2017, Mitsubishi Xpander itu bagaikan menetapkan standar baru di kelas LMPV dan mobil itu langsung menjadi instant hits. Bentuknya keren, pengendaliannya baik, kemudian bantingannya nyaman, membuat mobil itu sangat populer, bahkan beberapa kali menjadi mobil terlaris di Indonesia di beberapa bulan sejak kemunculannya. Nah, sekarang rivalnya bertambah berat. Sejumlah rivalnya melakukan perubahan-perubahan, bahkan Toyota Avanza dan Toyota Veloz itu sudah mengeluarkan model barunya yang sudah bocor di internet, kita tahu, dan sudah saatnya Xpander melakukan perubahan, dan inilah Mitsubishi Xpander tahun 2021. Walaupun belum all new, masih facelift, tapi mereka melakukan perubahan supaya tetap up to date. Di video kali ini kita akan lihat perubahannya apa saja dan apakah perubahan tersebut cukup untuk membuat Xpander tetap berada di posisi tinggi di kelas LMPV. Sebelum kita masuk ke detail apa saja yang berubah di Xpander 2021 ini, saya mau mengabarkan satu kabar gembira bagi Anda, yaitu Gias is back. Yes! Gaikindo Indonesia International Auto Show kembali lagi hadir tahun ini, tepatnya di tanggal 11 sampai 21 November 2021 di gedung ICE BSD, dan akan sangat menarik karena banyak sekali produk-produk baru termasuk Xpander 2021 ini yang akan melakukan kemunculan publik pertamanya di Gias 2021. Dan bagi Anda yang berminat menonton, perhatikan info berikut ini. Yang pertama, tiket hanya tersedia secara online di website atau di aplikasi Gias Auto 360. Jadi hanya dijual secara online. Tidak akan ada penjualan tiket on the spot di pameran, jadi Anda tidak bisa membeli tiket di pameran, hanya lewat online. Kemudian pastikan Anda membeli tiket 1 hari sebelum hari kedatangan Anda, dan pada hari kedatangan pastikan Anda datang sesuai dengan harinya dan jam yang tertera di tiket. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam Gias 2021, Anda harus sudah divaksin 2 kali. Kemudian memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan Anda minimal berusia 12 tahun. Untuk info lebih lanjut, keterangan lengkap mengenai Gias 2021, silakan klik link www.indonesiaautoshow.com atau Anda bisa klik link tersebut juga ada di deskripsi. Walaupun hanya facelift, tapi facelift yang dilakukan oleh Mitsubishi terhadap Xpander ini cukup banyak. Makanya mereka menyebut perubahan ini sebagai BMC, Big Major Change. Jadi walaupun secara basis tetap sama, bukan generasi baru, tapi perubahannya bukan hanya di luar tapi juga di dalam. Kita mulai dari luar dulu. Lampu, bumper, grill, tampang depan semua berubah walaupun masih tetap menggunakan bahasa desain dynamic shield. Ya, ini dynamic shieldnya masih kelihatan, tapi lampu sekarang full LED dan berbentuk T. Bumper lebih modern dan gagah, grill berubah, kemudian ini lampu kecil dan lampu sen juga berubah desainnya. Secara kasat mata, ketika Anda berada di jalan, Anda langsung mengenali bahwa ini sebuah Xpander, dan Anda langsung mengenali juga bahwa ini sebuah Xpander baru, bukan Xpander yang lama. Utamanya karena lampu utamanya ini yang berubah jadi lebih modern, dan dia sebelumnya saja sudah ganteng. Salah satu alasan orang membeli mobil ini itu adalah karena desainnya yang kebetulan juga sangat mirip dengan Mitsubishi LM Concept di 2017, dan sekarang 4 tahun setelah kelahirannya dia membuat dirinya lebih keren lagi dan terasa lebih futuristis. Saya rasa perubahan yang sangat positif di bagian depan ini. Kemudian perubahan yang dilakukan juga ada di bagian samping. Secara siluet masih sama, tapi kalau Anda perhatikan sekarang bannya itu naik 1 inci. Kalau sebelumnya menggunakan ban 16 inci,
17 inci itu hanya di Xpander Cross. Sekarang Xpander sudah 17 inci dan bannya 205 55 R17 dengan desain pelek baru serta suspensi yang baru. Suspensi ini diklaim akan membuat mobil itu lebih nyaman lagi, padahal Xpander sebelumnya juga sudah nyaman, dan terlihat suspensinya juga tinggi karena sekarang ground clearance dari Xpander bertambah. Pada saat pertama kali keluar, Xpander ini ground clearance-nya 205 mm, yang mana itu tertinggi di kelasnya, bukan hanya di LMPV tapi juga di SUV. Ketika itu pemegang rekornya itu Honda BR-V 201 mm, dikalahkan oleh Xpander 205 mm. Kemudian sekarang kompetisinya bertambah lagi. All new Honda BR-V itu 220 mm, Toyota Rush, Daihatsu Terios juga 220 mm. Walaupun dia bukan LSUV tapi LMPV, sekarang ground clearance-nya sama dengan merek-merek tadi menjadi 220 mm, yang menjadikan Xpander adalah LMPV yang memiliki ground clearance tertinggi di kelasnya. Nah, ground clearance tinggi itu membawa sejumlah keuntungan, yaitu mobil jadi lebih fleksibel ke segala medan, tidak takut mentok, hampir tidak ada kemungkinan untuk ambles di belakang suspensinya. Tapi memang downside-nya atau minusnya adalah pengendalian yang mestinya lebih limbung karena center of gravity-nya naik. Makanya Mitsubishi merancang sebuah suspensi baru yang diklaim oleh mereka bisa tetap menjaga kestabilan dan pengendalian Xpander yang memang sudah bagus dari awalnya, sekaligus membuat mobil ini nyaman. Tapi itu baru bisa kami cek klaim tersebut setelah kami mencoba mobil ini di jalan raya. Sekarang belum bisa, hanya bisa melihat di studio ini. Di belakang juga terjadi perubahan yang sangat positif. Bumpernya sekarang lebih modern dengan reflektor yang vertikal seperti ini. Jadi ada unsur sportinya juga. Kemudian lampu belakang ini juga menjadi begini bentuknya, dan ini LED berbentuk T-shape juga sehingga senada dengan bagian depan. Serta kalau sebelumnya tuas bagasi itu mekanikal, sekarang elektrik. Walaupun dia belum power back door. Dan di sini untuk legroom, headroom tidak ada perubahan dari sebelumnya, dan Xpander itu salah satu yang terlega dan terpraktis di kelasnya. Jadi semestinya tidak ada komplain di belakang, tidak ada perubahan, dan bangku paling belakang ini bisa dilipat dan menciptakan tempat yang cukup flat, nggak flat 100%, masih ada kenaikan elevasi sedikit tapi cukup rata, dan bangku bagian tengah juga masih bisa dilipat dengan one touch tumble, dan ini akan menimbulkan space bagasi yang cukup rata sampai ke depan. Jadi tidak ada perubahan di konfigurasi kursi dan kepraktisan dari mobil ini, tapi itu sudah cukup baik. Oh ya, kemudian ada satu lagi perubahan yang terlewat tadi, ada side sill garnish, ini juga baru di Xpander ini. Nah, itu adalah perubahan dari luar di Xpander 2021 ini, tapi yang lebih dramatis adalah perubahan di bagian dalamnya. Wow. Jadi kalau dari luar itu memang terlihat seperti ini. Oh ya, ini Xpander yang facelift. Tapi kalau masuk ke bagian dalam, Anda bisa merasa ini seperti sebuah all new Xpander. Karena apa? Dashboard berubah total. Tidak ada sama-samanya dengan model sebelumnya, dan dia sudah dilengkapi dengan material soft touch di dashboard dan di pintu. Kemudian AC juga sudah full digital. Tapi yang saya suka dari AC ini adalah dia masih menggunakan tombol fisik yang besar untuk mengatur hembusan fan dan untuk mengatur suhu. Ini benar-benar sangat memudahkan. Jadi kita bisa sambil nyetir, kita bisa terabas saja dan langsung mengatur AC-nya. Tapi ini dashboard benar-benar berubah. Kemudian ada penyimpanan di konsol tengah ini yang lebih besar. Ada armrest-nya juga, dan penyimpanan juga cukup besar di sini. Serta rem parkir manual yang besar yang ada di sini itu sekarang sudah digantikan dengan rem parkir elektrik dengan fitur auto hold juga. Jadi ini adalah perubahan yang besar. Belum selesai di situ, setirnya ini bisa tilt dan teleskopik sama seperti sebelumnya, tapi
yang berubah adalah model setirnya. Sekarang setirnya terasa lebih gagah. Ini terasa seperti setir sebuah SUV. Jadi ada perasaan seperti menaiki mobil baru total di interior dari Xpander ini. Kemudian layar multimedia ini juga berubah untuk di tipe Ultimate ini dan Exit. Itu kalau sebelumnya itu 7 inci sekarang menjadi 8 inci dan lebih besar jadinya. Dia dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth dan USB, tapi sayangnya untuk di Xpander fitur Apple CarPlay dan Android Auto belum ada. Aduh, sangat disayangkan karena kompetisinya sekarang kompetitornya itu rata-rata sudah memiliki Apple CarPlay, tapi ini belum di sini. Dan ya ini gambarnya juga nggak terlalu high res ya. Jadi tampilan dari multimedia baru ini biasa saja walaupun sekarang ukurannya diperbesar. Kemudian untuk di instrumen cluster juga ada perubahan corak dan warna, kelihatan lebih segar. Tetap ada MID di bagian tengahnya yang Anda bisa rolling dengan tombol info di sini. Sama, tidak ada yang berubah dibandingkan sebelumnya kecuali corak dan warnanya. Yang baru di mobil ini adalah auto stop and go. Jadi sekarang dia bisa mematikan mesin secara otomatis pada saat berada di kemacetan atau pada saat lampu lalu lintas itu merah, pada saat berhenti, untuk mereduksi penggunaan bahan bakar. Dan itu juga dibantu juga oleh transmisi CVT yang baru. Jadi Mitsubishi bilang bahwa transmisi CVT yang baru ini lebih responsif dan lebih efisien menyalurkan tenaga sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar juga lebih tereduksi lagi. Jadi walaupun mesinnya sama tapi drivetrainnya berubah dan dia dilengkapi dengan auto stop and go. Mestinya konsumsi bahan bakarnya lebih irit lagi, padahal sebelumnya Mitsubishi Xpander itu juga sudah termasuk LMPV yang sangat irit. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, hasil pengetesan kami di model sebelum ini itu sudah bisa mencatat angka di 12 km per liter, yang mana itu sangat baik. Tapi yang ini nanti akan kita tes lagi setelah ada unit tesnya. Nah, satu yang dipertahankan di tipe Ultimate ini adalah interior berwarna beige, yang mana ini terlihat mewah pada saat baru, tapi seiring berjalannya waktu akan sangat-sangat mudah untuk kotor. Jadi Anda harus benar-benar menjaga sekali kebersihan dari ini, atau Anda harus lapisi lagi kalau misalnya Anda tidak bisa menjaga kebersihannya, karena sangat mudah kotor dan kusam. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa masih memakai yang beige ini, tapi memang terlihat lebih elegan ketika baru. Nah, yang hitam itu ada di tipe bawahnya dan juga ada di Xpander Cross. Nice tapi perubahannya ya. Sayangnya ini masih kuning. Kalau ini diganti LED mungkin lebih modern, tapi ini bukan hal yang signifikan. Yang lainnya tetap sama, cruise control hadir sebagai standar. Kemudian start stop engine button, spion elektrik dengan pelipatan juga elektrik, dan posisi berkendara Xpander adalah salah satu yang terbaik di LMPV, jadi tidak ada masalah sama sekali. Di belakang tidak berubah dari sebelumnya dalam hal space, sangat lega. Saya tingginya 177 cm dan ini adalah posisi berkendara saya. Dia juga bisa maju mundur untuk melegakan bagian belakang atau melegakan bagian tengah. Yang baru di facelift ini adalah sekarang ada 2 buah USB slot di sini. Satu USB-C, satu USB biasa. Kemudian juga ada armrest. Akhirnya ada armrest dengan cup holders. Jadi ini sangat nyaman kalau kita pakai berdua di belakang untuk jalan ke luar kota. Dan dia juga bisa reclining rebah yang cukup santai dan AC double blower, sehingga Xpander tetap menjadi salah satu yang paling nyaman untuk bepergian bersama keluarga dalam jarak jauh sekalipun.
Mesin tidak ada perubahan dari sebelumnya, 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 105 PS atau 104 HP dan torsi 141 Nm yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan. Tapi yang baru tadi itu transmisi CVT-nya yang lebih sigap dan lebih efisien dalam menyalurkan tenaga menurut klaim dari Mitsubishi. Selain Mitsubishi Xpander, Xpander Cross juga berubah. Tapi Xpander Cross tidak berubah banyak di luarnya, bahkan luarnya bisa dibilang sama persis kecuali di bagian grillnya. Namun bagian dalam dari Xpander Cross juga berubah seperti mobil ini. Dan bedanya lagi di Xpander Cross itu hitam yang lebih gagah interiornya, serta audio sistemnya, multimedia sistemnya itu sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Belum ada harga resmi berapa Xpander serta Xpander Cross terbaru ini akan dijual, tapi diprediksi akan sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan Anda bisa bertemu dengan mobil ini secara langsung di Gias 2021 karena disitulah akan memulai pertemuan pertama mobil ini dengan publik. Dan secara overall, perubahan yang dilakukan Mitsubishi sangat-sangat positif. Tidak hanya membuat luarnya jadi lebih modern, tapi juga dalamnya juga dirombak total, terutama di bagian dashboard, dan ditambahi sejumlah fitur-fitur untuk membuat mobil ini tetap up to date di tengah persaingan yang makin memanas di kelas LMPV. Dan kami tidak sabar untuk mencoba langsung mobil ini untuk melihat perubahan yang terjadi di bagian transmisi dan suspensinya serta pelek dan bannya akan menjadi rasanya seperti apa. Tapi mestinya perubahan ini akan membuat Mitsubishi Xpander semakin kuat lagi di kelasnya. Jadi begitulah hasil first impression review kami terhadap Mitsubishi New Xpander 2021 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.